Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara hambari yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya dan dapat kita semua. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan limpahan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuki pada acara yang berikutnya, yaitu kata sambutan oleh wali santri yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Mustaqim SPD. Kepada Bapak Mustaqim SPD kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Puji beserta syukur semoga senantiasa selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan kepada kita rahmat sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam launching ngawas ngaji wali santri. Salam dan salam semoga selalu senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang menghormati pembimbing sekaligus Ustadz Awak Mosamo, Ustadz Hairul Soleh, dan kepada seluruh wali santri yang telah hadir bersama-sama dalam acara launching ngawas ini, dan juga kepada santri-santri yang juga hadir dalam acara ini. Anggota wajib kita tadi disuruh untuk membaik sambutan mewakili wali santri, tapi cukup juga kita baik sambutan dalam acara itu. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada Ustadz karena telah membuat acara seperti ini. Secara pribadi saya sangat mengharapkan acara seperti ini. Kenapa? Karena kita selaku wali santri harus sinkron, harus sambung dengan program yang diadakan oleh FK. Karena bagaimana FK telah membuat program yang bagus-bagus untuk anak-anak kita, tetapi ketika mereka telah pulang ke rumah,
mereka menemukan hal yang tidak sama. Jadi kami harap nanti Ustaz dalam acara ngawas ini diberikan nanti kiat-kiat bagaimana supaya anak-anak kami itu nyambung apa yang diajarkan di pesantren ini, nyambung nanti yang kami terapkan di rumah, sehingga otak anak yang masih kecil tidak kacau. Nanti ketika dia di sini disuruh Ustaz seperti ini, ketika sampai di rumah kita perlakukan seperti ini. Jadi nanti akan ada juga kajian rutin setiap minggu Ustaz. Dan semoga seluruh kita wali santri juga bisa mengikuti program itu, sehingga makin memperdalam ilmu kita tentang Al-Quran. Saya selaku wali santri juga merasa ilmu Al-Quran kita itu cukup untuk makan kalau istilah orangnya. Jadi cukup untuk ngaji alibata dan ngaji yang mungkin secara tahsin kita banyak kekurangan. Sehingga tadi juga Ustaz menyampaikan nanti setiap minggu akan ada kajian Al-Quran. Jadi kami juga mengharapkan kita semua bisa menghadirinya. Dan pesan kami kepada program MT juga buat program yang nanti bisa kami dukung secara material dan immaterial, sehingga MT kita ini bisa berkembang untuk kedepannya. Mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan sebagai mewakili wali santri. Bila ada kata-kata yang kurang tepat, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mustaqim SPD yang telah menyampaikan satu patah katanya kepada kita semua. Baik, kita lanjut kepada acara yang berikutnya, yaitu penyampaian kajian parenting yang akan disampaikan langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Mahdigai Quran, yaitu Al-Ustaz Khairul Saleh. Kepada Al-Ustaz Khairul Saleh kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak Ibu wali santri, calon wali santri, dan wali calon santri, semuanya ada di sini. Wali santri mereka yang punya anak kemudian ngaji di MG, itu wali santri. Calon wali santri, ini santri-santri yang sekarang belum nikah, nah itu calon wali santri. Calon wali calon santri itu saya. Kenapa saya punya anak tapi belum ngaji? Insya Allah nanti jadi santri, berarti saya wali calon santri. Semuanya yang hadir saya hormati dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, ini kajian ini Bapak Ibu sangat penting. Saya mempersiapkan ini berjam-jam, bahkan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Yang mana yang betul Ustaz? Berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun? Semuanya betul. Berjam-jam, nah, ngotak nganti laptop ini berjam-jam lah, sampai 1 hari lebih.
berhari-hari merencanakan acara ini, berhari-hari, berbulan-bulan. Ide mendatangkan wali santri untuk kajian parenting ini sudah berbulan-bulan yang lalu. Namun beberapa kendala tidak terlaksana sampai pada akhirnya ustazahnya ustazah dari anaknya Bapak Mustaqim di program TK, atau kami nyebutnya tabul. Apa itu tabul? Taman Belajar Usia Dini. Beliau mendesak, Ustaz, kapan kita buat kajian parenting? Secepatnya. Ya, atur aja. Hari Sabtu bisa. Awalnya mau dibuat Sabtu jam 10. Waduh, gawat itu. Yang bapak-bapaknya masih motong, yang ibu-ibunya masih banyak kegiatan, masih masak, nyuci segala macam. Nggak bisa. Kalau begitu kita buat hari Senin. Ini berkat dorongan dari beliau. Mudah-mudahan beliau dapat pahala yang banyak, ya, dan saya lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Idenya sudah lama Pak. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di brosur pendaftaran anak Bapak Ibu, ya, tapi saya yakin nggak dibaca. Saya kasih pasti nggak dibaca. Saat anaknya mendaftar itu pasti kami kasih syarat ketentuan berlaku. Kemudian satu formulir. Di dalam itu Bapak Ibu itu sudah tertulis ada kajian bulanan untuk wali santri. Tapi sudah berjalan 2 tahun belum pernah berjalan terlaksana. Karena desakan dari guru tabut ini, maka beliau luar biasa. Orangnya kecil tapi geraknya kenceng. Jangan tengok yang paling kecil ya, jangan tengok. Pokoknya gurunya kecil gitu, tapi geraknya kenceng. Didesak, kapan Ustaz? Ya nanti buat. Kapan Ustaz? Nak buat cepat. Akhirnya dibuat hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kok kami ingin membuat? Kenapa kok perlu ada kajian ini? Seperti yang disampaikan salah satu wali santri tadi, supaya nyambung Pak. Anak ibu bapak ngaji di sini, kemudian pulang, supaya yang dibaca di sini itu nyambung di rumah. Saya mendapat beberapa laporan dari wali santri, Ustaz, sudah aku baca betul Ustaz. Kami topik baca anak kami tidak punya dong ya. Nah, walaupun live masuk kampung celah. Nah, ada beberapa wali santri yang menyampaikan hal itu Bapak. Maka kami risau, iya juga ya. Nanti kami kalau bahasa awak Bapak Ibu, kami lampe anak di siko, tapi sampai di rumah tidak ada palampir. Sehingga anak hanya tajam di sini, tapi di rumah tidak. Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kami merasa perlu membuat program seperti ini? Sesuai dengan visi misi MK Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di foto grup wali santri itu, saya yakin juga nggak dibaca. Nah, ya kan? Di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu visi misi MK ingin melahirkan 1 orang minimal di setiap rumah yang hafal Quran. 1 orang. Berapa tahun akan tercapai saya nggak tahu. Kalau kami hanya yang ngajar, ini ustaz-ustaz ini 3 tahun, ada yang pulang, ada yang nikah, ada yang kabur, macam-macam. Maka visi misi itu nggak akan tercapai. Maka dengan program ngawas ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami ingin di setiap rumah itu ada guru Quran. Siapa gurunya? Ya Bapak, Ibu. Kalau nanti semuanya sudah siap menjadi guru, maka kami di sini Bapak Ibu tinggal terima setoran. Anaknya diantar, atau jangan-jangan nanti setelah jadi guru anaknya nggak diantar. Saya yakin masih diantar. Kan saya bisa jadi gurunya Ustaz. Ya Bapak Ibu kan gak sempat, saya tahu. Ya. Paling di rumah jam berapa? Belum yang ngajar syariat, belum yang kerja syariat, belum yang berbisnis macam-macam. Maka tugas kami nanti Bapak Ibu tinggal memberi tugas kepada anak, karena di rumah sudah diperbaiki bacaan. Kalau saat ini tugasnya double, memperbaikinya ya iya, membuatkan hafalannya iya,
kemudian di rumah disimak, sekedar disimak saja, tapi tidak ada perbaikan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan saya berharap ini menjadi cita-cita kita bersama. Lahirnya seorang hafal Quran di rumah, saya nggak bisa melakukannya sendiri, saya tak sanggup. Ustaz kan punya banyak anggota, Ustaz. Mereka juga tak akan sanggup. Maka jalan satu-satunya, bukan jalan satu-satunya, salah satu jalannya adalah dengan menyiapkan guru Quran di rumah ibu masing-masing. Siapa gurunya? Bapak atau ibu? Dari mana? Itulah nanti program ngawas yang kita buat. Tapi nanti terakhir saya cerita itu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, wali santri dan calon wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema besar kita adalah kajian parenting. Apa kaya parenting dulu? Apa parentingnya? Akan bantu lah. Apa parenting Amin? Lah bagi bocoran dah jontul. Ya, orang tua. Kalau parent, apa parent? Itu resep kue. Ada parent namanya resep kue. Nah, kalau nantu parent, parenting parent jadilah. Ambo dulu ama buat kue pancung pasti pakai parent. Warnanya oranye, bau pisang. Ya, parenting itu Bapak Ibu menjadi orang tua. Satu hal yang mutlak oleh kita semua pasti mengalami, kita ini akan menua, itu pasti. Iya atau enggak? Pasti Pak. Orang yang diberi umur panjang oleh Allah pasti dia akan jadi tua. Dan orang yang ditakdirkan dapat jodoh pasti menjadi orang tua. Ya. Nah, cuman apakah kita betul-betul menjadi orang tua seperti yang diinginkan oleh syariat kita atau belum? Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 4 golongan orang tua atau ompek lepel. Yang mana kita nanti? Ini sengaja saya susun Bapak Ibu supaya tidak pembahasannya tidak kemana-mana. Kalau biasa orang mengaji di masjid, pengajian di masjid itu tidak ada bahan Pak. Sehingga pembicaranya kadang-kadang sampai ke politik, kadang-kadang sampai ke golado, go sawit mahe, tolong gota, sampai keken. Tiba buka sawit tanam lihat gota. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu saya sengaja mempersiapkannya supaya terarah. Nah, ada 4 golongan orang tua, ompek jenis, ompek level. Pertama, orang tua biologis. Nah, orang tua biologis adalah orang tua yang menjadi atau yang melahirkan dan benihnya dari mereka. Ini orang tua biologis. Syarat menjadi orang tua biologis gampang. Bagaimana caranya? 1, subur. Nah, tentu suburnya tidak mbah subur. Yang kedua, punya pasangan. Ini sudah cukup syaratnya. Kok subur banawenya tapi tidak ada pasangan, jangan cinta-cinta jadi orang tua biologis. Jangan datang. Atau punya pasangan tapi tak subur, tidak juga bisa menjadi orang tua biologis. Syarat ini gampang, mudah, dan sebagian manusia kecuali mohon maaf yang tidak diberikan rezeki kesuburan, mereka bisa dengan mudah menjadi orang tua biologis. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, walaupun tidak dibenarkan secara Islam, tapi dia tetap bisa menjadi orang tua biologis. Apakah kita mencukupkan diri kita sebagai orang tua biologis? Kalau jawabannya iya, pertanyaannya adalah apa bedanya kita dengan kambing? Apa bedanya kita dengan kucing? Apa bedanya kita dengan kambing, kucing, satu lagi sensor. Nah, apa bedanya kita dengan binatang?
Karena binatang semuanya menjadi orang tua biologis. Kucing jantan datang ke kucing betina, kemudian bunting, kemudian lahir, habis itu pergi. Kan kucing jantannya pergi, ngapain? Nyari betina lain. Kalau kita mencukupkan diri kita sebagai orang tua biologis, jangan marah kalau orang menyebut kita apa? Buaya. Itu pun buaya, dengar-dengar cerita Bapak Ibu, buaya itu katanya orangnya setia. Orang binatang yang paling setia katanya, kecuali buaya darat. Kalau buaya asli itu katanya yang paling setia. Saya dengar ini di acara Mata Najwa. Kalau tidak percaya nanti silakan dicari. Ya, jangan sampai kita kalah oleh buaya. Sedangkan burung saja Bapak Ibu, begitu dia melahirkan anak, dia mengasih makan. Tidak sekedar menjadi orang tua biologis. Dah. Jadi paham Bu ya? Yang pertama, level pertama orang tua biologis. Ya, syaratnya subur. Yang kedua punya pasangan. Jangan pernah mau, maka judul kita hari ini tidak menjadi sekedar orang tua biologis. Jangan cukupkan diri hanya menjadi orang tua biologis. Karena persamaan kita adalah dengan hewan. Hewan itu semuanya orang tua biologis, Pak. Saya tidak pernah melihat ada kambing antara anaknya sekolah. Pak daftar sekolah, tapi kambing nggak ada. Saya tidak pernah lihat ada monyet ngajarin anaknya ngaji, nggak ada. Kenapa? Karena memang dia statusnya orang tua biologis. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada namanya orang tua sosial. Konangnya mau ujian oleh kalian. Orang tua sosial. Apa itu orang tua sosial? Orang tua yang diakui secara sosial. Dan tolak ukurnya syaratnya 2. Kalau tadi orang tua biologis syaratnya 2, syarat menjadi orang tua sosial. Nah, ya koyong tidak anto cepet. Ayu talambe. Nah, syarat menjadi orang tua sosial 2. Kok merek loh. Pertama nikah, dan baru diakui sebagai orang tua secara sosial. Pertama nikah. Yang kedua nafkah. Nah, awak bahas nikah dulu. Nikah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita beragama Islam tentu mesti sesuai dengan aturan Islam. Rukun nikah tak perlu saya sampaikan, karena sudah dilaksanakan. Khutbah nikah bukan saatnya lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang banyak menjadi permasalahan di antara kita orang-orang yang akan menikah dulu, sebelum kita menikah, ya, kita hanya menikah begitu saja. Jarang sekali orang yang menikah kemudian dihadapkan di hadapan seorang ustadz, dihadapkan dengan seorang buya, kemudian di situ dia dinasihati tentang pernikahan ketika menikah dan hidup setelah menikah. Jarang, atau bahkan mungkin nggak ada. Kalau dulu zaman orang tua kita, saya pernah dapat cerita ada namanya POP. Iya juga. Entah apa POP yang bulan tua. Kalau kini ada masih dilakukan di kantor kuah. Ambo dulu sebelum menikah Bapak Ibu ditanya cik lainnya. Cik lai bertanya. Nah, seharusnya Bapak Ibu, anak-anak kita yang akan menikah itu dipersiapkan menjadi orang tua. Sehingga banyak orang yang menikah, dia hanya siap menjadi suami. Kalau laki-laki, hanya siap menjadi kawan dari istrinya, atau hanya siap menjadi istri. Tapi kadang-kadang dia lupa dan tidak siap menjadi orang tua, tidak siap menjadi pembina di rumah. Nah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu.
Ini tentang menikah. Ya. Yang kedua, nafkah. Syarat menjadi orang tua secara sosial itu harus ada nafkah. Berarti ini berhubungan dengan materi. Wa agirnya makan, wa antaunya sekolah, bayu uang sekolah, bayu uang ngaji, bolin baju, itu namanya nafkah. Kalau sudah diberikan nafkah, maka orang-orang secara sosial akan mengakui ini anak siapa nih? Oh, ini anak ibu ini dengan bapak ini. Dan bapak ibu yang dirahmati Allah, mesti kita pahami, percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin, kebanyakan orang tua hanya menjadi orang tua yang dua ini. Dia menjadi orang tua biologis sekaligus menjadi orang tua secara sosial. Kebanyakan. Nah, percaya tidak percaya, yakin atau tidak yakin, kalau mau disuruh silakan, jangan ajak saya karena duitnya tak ada. Ya, kalau mau suruh silakan Bapak Ibu. Sehingga ada orang yang hanya sebagai pelepas tanya. Dia ayah tapi sebagai pelepas tanya. Pelepas tanya artinya Bapak Ibu, supaya kalau ditanya yang siapa ya begitu, tenang, Pak tenang. Hanya sampai di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyo salah tuh Ustaz. Ya salah. Efeknya kemana? Nanti panjang Bapak Ibu. Ya, efeknya panjang. Kemudian yang ketiga, jadi udah dua Pak ya, tipe orang tua, satu orang tua biologis, dua orang tua sosial. Maka ada nanti Bapak Ibu orang tua, karena syaratnya tadi nikah dan nafkah. Maka ada, kalau ayah tidak memberikan nafkah, itu sulit diakui sebagai ayah oleh masyarakat sosial. Anak sabulan, anak batu. Inyo ya, tak pernah kulin dah. Ayah apa ngomong. Pernah kan dengar begitu? Iya kan? Kenapa? Karena nafkah tak diberi. Nikahnya sudah, nafkahnya tidak ada. Bagi kita bapak-bapak yang laki-laki, bapak ibu yang dirahmati Allah, kita itu memang dikatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu pemimpin bagi para wanita. Ini dalam surat apa kan? Surat An-Nisa ayat pokok sebenarnya pojok sebelah kiri paling atas. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini berkuasa atas perempuan. Tapi ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Bima anfaqu min amwalihim. Sebabnya laki-laki ini menjadi rijal qawwam, ya, menjadi al-qawwam itu karena ada nafkah yang diberi. Maka kalau nafkah tidak diberi, dan nafkah ini bukan hanya harta. Nafkah itu ya harta, makan, baju, pakaian, kemudian pendidikan, itu semua nafkah. Nah, kalau terlengkapi yang materi ini Bapak Ibu, kita hanya sebatas orang tua sosial. Artinya masyarakat mengakui kalau kita adalah ayah, kalau kita adalah ibu atau orang tua dari anak tersebut. Sehingga secara sosial kemasyarakatan itu tidak ada penolakan, orang tahu semua. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syaratnya adalah nikah dan nafkah. Yang ketiga ada namanya orang tua secara emosional. Orang tua emosionalnya bukan tua pembohong, Ustaz, bukan. Bukan orang tua emosional yang dimaksud emosi tahui, bukan. Jadi ada hubungan secara emosional. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua emosional ini dia adalah orang tua yang bisa menjalin kedekatan emosi dengan anaknya. Salah seorang ustaz pernah mengatakan hampir 70% anak di Indonesia, ini menurut survei yang beliau ketahui, saya nggak tahu. Ustaznya itu kalau tidak salah orang Kalimantan.
Kalau giginya tuh gingsul depan, saya lupa namanya siapa. Ya kalau pakai peci hitam, kemudian ada motifnya. Ya orang Kalimantan. Kata beliau, Pak siapa namanya? Hah? Bukan Muhammad Maulana, bukan. Jamaah, bukan itu, bukan. Dia orang Kalimantan. Kata beliau, hampir 70% ya, orang anak tidak merindukan ayahnya setelah besar. Ini penelitian. Ya. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagian besar ayah gagal menjalin hubungan emosi dengan anaknya. Penyebabnya apa? Nanti kita bahas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada ayah, ada ibu, dia siap berhasil menjadi ayah, orang tua biologis dan orang tua sosial, tapi banyak ayah, banyak ibu yang gagal menjadi orang tua emosional, sehingga banyak anak yang tak merindukan orang tua. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, kalau tengok dari sisi anak, ini pasti anak durhaka. Ayahnya nggak dirinduin, ibunya nggak pernah ingat. Ini ada, kalau menurut kita, kalau kita menilai dari salah satu sisi, ini anaknya durhaka. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menyebabkan anak tidak ingat orang tua itu, kalau kita lihat sejarah hidup anak, itu karena orang tua tidak menjalin hubungan emosional dengan anak. Yang ada hubungan emosi aja terus. Salah anak cik malah bongi 10 kali. Anak salah sakubioknya tapi batampau. Itu hubungan emosi namanya Pak, bukan hubungan emosional. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah sekarang kita bahas apa syarat bagaimana cara menjadi orang tua emosional. Ini Ustaz kok sok tahu dulu teori, awak sama-sama belajar Pak. Karena kenapa saya katakan kita sama-sama belajar? Karena sampai sekarang Bapak Ibu tidak ada universitas, fakultas khusus untuk menjadi orang tua, nggak ada. Kemana kita nyarinya? Nggak ada Pak. Ya paling ada kajian-kajian parenting, itu pun kita malas kan ikut. Contohnya nih, kajian parenting, kalau saya hitung Bapak Ibu nggak sampai 20%. Tapi mudah-mudahan ini nanti berjalan setiap bulan dan semakin banyak. Kalau MK lagi berduit, lagi ada anggaran, kita datangkan ustaz dari luar. Berarti kalau ustaz yang ngisi berarti lagi bokeh, tenang aja. Nah, jadi kalau nanti kajian bulanan ini Bapak Ibu, kalau saya terus ngisi berarti lagi bokeh. Saya berniat musola ini akan dijadikan tempat pendidikan para orang tua dan wali santri. Dan nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara menjadi wali santri atau syarat menjadi wali santri, menjadi orang tua emosional, pertama mesti punya waktu. Nah, mesti punya waktu. Nawu iso donya sat. Saudara nawu waktu 24 jam, iya, betul. Kita semua punya waktu 24 jam. Pertanyaannya berapa menit untuk anak kita? Berapa lama kita berikan waktu untuk anak kita? Berapa persen dari waktu yang kita pakai untuk bersama dengan anak kita? Jawab saja sendiri. Saya nggak bisa ngitung. Kalau nanti saya hitung tebak-tebakan dan salah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyediakan waktu untuk anak ini mutlak harus ada. Makanya kalau kita lihat di kota-kota besar Bapak Ibu, itu ada orang yang berangkat kerja jam 3. Kalau di Jakarta Pak ya, di Depok, itu berangkat kerja jam 3. Loh, sampai itu jam 3 bangke, karena perjalanan macet. Dari rumah ke kantor tuh ada yang sampai 3 jam. Kantornya nggak jauh, tapi sampai 3 jam. Sehingga untuk Arman, dokter, pernah bercerita ya Ustaz, umuan bawa di jalan. Aku jalan tuh. Bayanglah Bayokojo pagi bangkit 3 jam, pulang 3 jam, berapa jam Ustaz? 6 jam, itu di jalan Ustaz. Di kota kebanyakan demikian Bapak Ibu.
Kalau di kampung waktu itu dari waktu untuk anak tuh panuto. Sapu dan bakojo sampai jam 2 malam. Tidak lain. Cuman kadang-kadang kita memang tidak menyisakan waktu untuk anak. Pagi bakojo, malam penganyi ya cu. Sore penganyi, malam pengencora. Yuk kawan-kawan. Sehingga anak ketemu kamu nggak tahu. Ya. Ini juga bahan koreksi bagi saya. Kalau dipatuin ambo bapak ibu, walaupun ngajau siko, kuat sampai ngajau ambo, jam sudah subuh, sudah sampai jam 3 besok juga anak jam 2 boleh. Artinya besoknya besok main, kalau besok nampak tahu ya pak, godang badannya mana nampak pun. Ya. Nah kebanyakan kita bapak ibu demikian, terutama ayah, ya terutama ayah. Apalagi nang konyo mohon maaf, baik beko batu kamu. Tiba rumah sore itu nak bonek pak, bonek nak lolo lah. Sapu jiran nak mau nempeleng cino. Kikena bonek nak tudan. Ini salah satu penyebab bapak ibu anak dengan ayah nanti nggak dekat. Maka jangan salahkan suatu saat nanti ketika apun anak pulang-pulang anak ayah. Itu dia salah. Ya. Dalam ceritanya Ustaz Abdul Somad sampai-sampai seorang ibu datang ke servis HP gitu. Mana melelong HP. Elong teh cum HP kau. Tak boleh usah tu mak. Tak pun nak bunyi-bunyi ya. Saya nak telepon yang nak. Itu nak bunyi. Di satu sisi kita pasti akan menyalahkan anak bu. Memang kurang ajar anak. Ya. Tapi di satu sisi ini terjadi satu kesalahan pada diri kita sebagai orang tua. Dulu waktu kecil dia mendekat kita kok marah. Aja kita kemek lagi senang pada orang kocok. Ya kira-kira jo. Pasti orang tua pernah melakukan itu. Mending kalau setelah itu ada waktu untuk anak. Nah, pakai lumo, kini abi bokojo, kini ayah bokojo, kini amak bokojo, sudah kojo main wak. Tapi setelah itu tak ada. Kebanyakan orang tua dihampiri oleh anaknya marah, kemudian setelah itu habis. Main kayak main ini banyak orang di main, main kan. Akhirnya anak-anak betulan main pak. Dia main sama kawan-kawannya. Akhirnya dengan kita nggak dekat, tidak merasa dekat. Itu yang satu. Kedua bapak ibu, perhatian. Orang tua mesti punya perhatian kepada anak. Di dalam itu ada namanya apresiasi, ada namanya reward, ada namanya punishment. Itu bagian dari perhatian. Apresiasi dia berharga rewardnya, Allah menghargainya. Jangan soal perbuatan anak tu salah atau lima tau. Gue ada bongang mah, gue beda. Jual diuang, gue kau dah nak napet yang kau lain. Ini banyak pak orang tua yang demikian. Sehingga sedikit pun anak tidak dapat apresiasi. Akhirnya kalau anak di rumah tidak dapat perhatian, apresiasi, dia akan cari apresiasi di luar. Ini bahaya. Ya, ini bahaya Pak. Karena sifat fitrahnya anak itu ingin diperhatikan. Saya belajar ini dari anak saya Pak. Kadang saya sedang ngajar, dia mengerjakan apa? Abi. Pengen apa? Pengen saya tengok, kemudian senyum. Udah, selesai. Semua anak sama Pak dengan itu fitrahnya. Ya, jadi saya itu sedang belajar jadi orang tua. Karena baru satu. Ibu-ibu sudah ada yang 1, 2, 3, 4. Tapi kelemahan kita Bapak Ibu, kita tidak mau belajar menjadi orang tua. Ya, pokoknya sudah jadi orang tua ya udahlah. Dan perhatian, apresiasi anak Pak. Jadi kalau dia memang berbuat yang baik, puji dia Pak, bagus. Tapi jangan berlebihan. Memang uang paling mantap ya. Tak lain, mantap.
Nah kalau demikian nanti anak di luar godang kerengkang, sombong, merendahkan orang, tidak laku gang dan. Apresiasi yang kita maksud sekedar dipuji saja, memang mantap, bagus. Itu apresiasi. Apresiasi nggak harus, sudah kamu tuh ya, beliin piala. Nah harus lo beliin kereta, harus lo beliin Honda. Nah, sekedar kita mengetahui bangga dengan dia. Kemudian di dalamnya ada reward, hadiah. Hadiah itu boleh diberikan kepada anak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi jangan sekali-kali dijanjikan. Kalau ada ibu yang suka menjanjikan hadiah kepada anak, berhentilah sekarang. Tuh. Tapi yang jual satu suang bawa dinang kereta. Nah, ini gawat, ini bahaya. Biarkan saja dia berjuang, motivasi kalau dia dapat kasih, jangan janji. Kenapa Pak? Kelemahan nanti Bapak Ibu dari segi kita. Dapat jual satu san ekonomi wan dah elok dah bantu towat sih anak kecewa nak sumi duit. Kadang awak dia lupa Pak. Kadang awak dia teledor tu. Kadang kita karena pas enggak punya duit. Nyu janji lah 6 bulan yang lalu. Dapat dia semester jual satu. Pas sedang bangkrut, nyu sawit murah. Kota lah betul bang. Nak tahu ni hadiah yang awak janjikan dari dia, maka akan timbul kecewa dari anak. Itu satu. Oke, kita tetap memenuhi janji. Efek buruk yang berikutnya Bapak Ibu, anak kalau tidak diiming-imingi nanti dia jadi pemalas. Dia jadi pemalas. Saya seumur hidup Bapak Ibu sampai kini tak konang nembok, mudah-mudahan Allah menyayangi beliau. Sejak itu saya tidak pernah minta, dan memang ibu saya tidak pernah menjanjikan Bapak Ibu. Mak, besok saya mau nangisin ceritanya. Kalau dapat juara satu dan boleh goreng tahu, goreng tahu. Ini bukti Pak bahwa janji orang tua itu diingat oleh anak sampai dia tua, sampai dia besar. Sampai sekarang saya ingat. Saya yakin orang tua saya bukan karena tidak mau memberikan, tapi karena beliau lupa, karena permintaan saya terlalu kecil. Kalau dapat juara satu semua boleh goreng tahu simo. Mahal nggak Bu? Murah kan? Murah. Ini saya mau nangis. Ya. Tapi kemudian nggak pernah dibelikan sampai sekarang Mbak. Orang tua saya sudah meninggal. Bukan karena dia tidak mampu, bukan karena duit tidak ada. Mungkin yang bersangkutan lupa atau tidak terlalu fokus dengan janjinya. Sampai sekarang saya ingat. Bayangkan kalau anak ibu pernah ibu janjikan belikan sepeda. Itu besar itu Pak. Nanti kalau dapat juara saya belikan sepeda. Bagi orang yang giat dia dapat juara satu ternyata nggak jadi dibelikan. Kira-kira berapa tahun akan diingat anak? Ya. Jadi efeknya buruk. Kalau mau memberi hadiah silakan berikan. Dapat juara satu bawa ke taman makam pahlawan, taman Bangkinang. Nah, aku hadiah juara satu. Bangga ya kayak mantap. Itu bagus. Tapi alun jualan perjuangan belum ada, usaha belum ada, apa-apa belum ada sudah dijanjikan duluan. Ini efeknya yang buat tadi. Kalau kita lupa nanti anak kecewa. Kalau kita tetap membiasakan itu nanti anak malas dan dia tidak mau berbuat dengan ikhlas. Ini efek paling buruk. Jadi kalau nak lupa, nongguir. Ini gawat Pak. Kalau anak kita punya mental begini, ini bahaya. Pai bolin gulo dan nak baku itu dan ini bahaya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga punishment. Cindo di saja Pak, tapi tak perlu. Ya. Punishment ini hukuman. Sama dengan reward. Jangan pernah menjanjikan hukuman. Sapu Ustaz menjanjikan mengancam. Gue tak gandangnya nang gue dan biji ya. Kadang-kadang yang lucu tuh Bapak Ibu, ada emak ngomong sama anak, gue bok ni dan ini. Dia tak salah.
Dan kalau mau menghukum, hukum, tapi jangan pernah dengan ancaman. Apalagi sampai-sampai bongi bakal lologan. Untuk kelolowannya salah apa bongi apa ndak jauh ujung. Ini akan membuat marah kita tidak berkualitas. Kalau ada orang tua marahnya berkualitas, Bapak Ibu, nengok neko je kan nak takut ya nak. Tapi lah sampai sepanjang tali bau enggak murah, nak cilok tujuh bau. Nang dodak-dodak mungkin kodok melakukan. Ya. Ceramahnya sudah panjang, Pak. Enggak murah lah saudara isi kebun binatang lah saudara. Anak-anak tidak berubah. Dan jadi Bapak Ibu, dalam memberi hadiah jangan janjikan, dalam memberi hukuman jangan diancam. Tak perlu diancam. Kalau memang anak terlihat salah, jangan nak. Kalau nak berencana marah, tuh sobit bongi dan datar saja menyebut marahnya. Sehingga anak nggak bingung, mana yang bongi, mana yang tidak gaya. Nyamak sekolahnya nak bongi dah, tapi dah gak buka dulu. Jangan video bongi dan nang roti. Jadi anak bingung, yang bongi yang mana enggak? Kalau mau berencana marah, tuh soalnya jangan bongi ya tuh bongi malah deh. Datang saja. Begitu marah, baru ekspresi marahnya. Sehingga anak jelas, oh ini marah, ini enggak marah. Anak-anak itu kan masih kecil, Pak. Jadi enggak confused, enggak bingung. Dah. Jadi jangan diancam, jangan pernah mengancam anak, jangan pernah. Kok patut dilacui, itu ada syariatnya dalam hadis Nabi. Lacui boleh, tapi jangan dilacui uangnya, tidak guna itu. Apalagi dilacui lah satu kali, nak pun nak lacui. Dilacui, nak kau dilacui nak gimana? Ketak ayam. Hendak kalau cuy dan orang tega, walaupun tidak diucapkan Pak, tapi dalam akal bawah sadarnya, alam bawah sadar itu akan muncul. Dan yang terakhir, yang keempat, syarat menjadi orang tua emosional mesti ada kebersamaan. Dengan siapa? Dengan anak. Kita mungkin punya waktu, tapi kalau tidak bersama, itu sama saja tidak punya waktu. Dalam hal apa? Contoh, kalau anak awak usia TK, itu kan gunanya bermain. Sesekali bermain, sesekali bawa duitnya. Nabi Muhammad pun dengan cucunya bawa duit, Pak. Lari-lari, cinta pun anak dia cinta turunnya. Maka kita jangan pernah malu menjadi seperti anak-anak di depan anak kita. Yang tak boleh, aku sedang ceramah, tuh cinta anak-anak itu malu. Tapi kalau bersama anak, kemudian menjadi anak-anak dengan anak kita, itulah yang diinginkan. Tapi sesuaikan usianya. Ya, mesti ada waktu main bersama, kemudian makan bersama. Kemudian kalau lagak godangnya, sesekali bawa bercakap, bawa berembuk, ngobrol bahasa Indonesia, berbicara. Kalau lagak godangnya pada tu minta pendapat. Jangan mentang-mentang awak ayah, apa cilok kau, cilok. Ini juga akan merusak hubungan harmonis antara ayah dan anak, ibu dan anak. Pokok sudah keputusan tidak. Kalau anak sudah mulai besar, itu diminta pendapatnya Singapura yang yuk. Awak ambil cilok di rumah awak, itu nak lagi dong minjam pakai bank. Kalau anaknya soal dia jangan ya dibayar. Minta pendapat. Artinya Bapak Ibu, kalau anak awak minta pendapat, ini merasa lain den sang dalam rumahku. Ado den sang dalam rumahku. Berarti saya dianggap di rumah ini. Sehingga kalau anak pergi, dia akan nanya kabar, mak, ayah gimana? Ya, mak gimana? Keluarga gimana? Kalau tidak pernah terjadi komunikasi, tidak pernah diajak ngobrol, tidak pernah diajak berbicara, tidak pernah dimintai pendapat, itulah yang menyebabkan anak tidak pernah rindu dengan orang tua. Ini kita sebagai orang tua, Pak. Kalau sebagai anak kita sudah kelewat. Orang tua dulu tidak punya sikap seperti ini, ya kita sebagai anak memperbaiki
Sudahlah, orang tua kita dulu mohon maaf dan sekolah jaga, pendidikan tak ada, informasi sulit. Tapi kita hari ini Bapak Ibu di era globalisasi dan informasi yang begitu cepat, jangan mau menjadi waktu yang sudah ini. Jangan menjadi gajo di rumah seperti gajo Fir'aun. Apa punya Quran buat? Kalau tidaknya Quran, tak boleh buat. Jangan. Jadilah seperti Nabi Muhammad. Jadilah seperti Ibrahim yang mengajak Ismail berbicara, yang meminta pendapatnya Ismail. Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu, kalau antum lewat kisahkan nyawa Ismail, itu kan perintah Allah, Pak. Kalau dia ayah egois, dia langsung jalankan aja. Ini Tuhan yang minta enak, ya, macam-macam kau. Allah yang nyuruh ni, sini, leher bisa potong. Enggak. Tapi Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, wahai Ismail, tadi malam ayah mimpi nak. Suruh oleh Allah Ta'ala mengambil uang, dapur dia. Ayah mau bila ya. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim kepada sikapnya kepada anaknya. Tidak langsung dibuat, walaupun benar Pak. Nah orang tua kebanyakan hari ini dia ingin merasa benar, anak tak pernah ditanya. Anak tidak pernah dimintai pendapat. Dan presiden rumahku dan buat apunya dan A-nya dan A-nya, B-nya dan B-nya. Wang ontok, kau ontok, wang ontok, kau ontok. Akhirnya Bapak Ibu yang terhormat Allah, anak kita ampulah, awaklah Bapak Ibu sebagai anak. Kemudian dilakukan seperti itu oleh orang tua, tidak pernah ditanya, tidak pernah diajak ngobrol, tidak pernah diminta pendapat. Lama-lama kan menyingkir Pak. Aku lah punya ayah lah. Suatu saat ayah bertanya, kau aku dah punya ayah lah. Kenapa? Karena selama ini nggak pernah gitu. Ada pendapat tidak pernah diterima, tidak pernah ditanya. Suatu saat ayah buntu, kau aku lah, tadi ayah lah dan gue lah. Akibat apa? Akibat tidak terjalinnya emosional yang baik dengan anak. Nah, banyak lagi Bu. Nah, ada yang belum masak, boleh je lah. Boleh. Ampera kita buka Bu. Lagi bokeh. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini beberapa rahasia yang bisa merusak kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Satu, jarang bertemu. Nah, jarang bertemu. Semakin lama awak tak beso anak, semakin tak rindu anak kawan. Jadi kalau orang tua beda Pak. Kalau orang tua itu beda. Semakin lama dia tidak bertemu dengan anaknya, semakin rindu dia. Semakin rindu. Apalaginya semakin tua, semakin taroga ke anak. Tapi anak, makanya sebagai orang tua harus dijaga. Semakin lamanya tak besuju orang tu, semakin dia tidak merindukan orang tua. Itu fakta, bukan mitos. Itu fakta. Maka sebagai orang tua Bapak Ibu yang terhormat Allah, di mana kita menjaga ini ketika anak masih berada di sisi kita, belum merantau, belum pergi. Masih di bawah kete awak. Jangan risau bono anak ngadu awak. Karena suatu saat dia akan pergi, kita merindukan mereka. Ya. Pasti Pak. Tidak akan selamanya anak bersama dengan kita. Jangan saya sudah anak dalam pulang loh. Ini kan. Tapi waktu dia kecil, doke aja kita risau palakin ha. Entah busuk je lah nyanyi anak, entah anyu je lah nyanyi anak inyo. Anyu apa pikir? Dari zero dan mandin malah. Nah, banyak yang aku kalau bahasa awak sogau, untuk sogau. Nah, sogau terhadap anak, tapi begitu anak pergi nanti jauh, baru mengenang-enangi takonang anak. Yang menyebabkan jarang bertemu, yang dimaksud adalah pertama jarang main bersama, jarang diajak ngobrol. Kebalikan yang tadi. Kemudian sering mengkerdilkan anak, itu merusak Pak. Hati-hati. Mengkerdilkan anak dia cara pun tak leo, bukan nak dewa dah.
Ini hati-hati, banyak orang tua yang mengkerdilkan anaknya. Kocok nampak anak ada tahu ini. Nampak dengan pulpuri, bongaan itu ketanang. Itu anak kita, Pak. Dia akan menjadi beban mental bagi dia. Semakin kodok orang menyampaikan kata-kata kasar, mengkerdilkan, mengecilkan dia, semakin semakin kecil nanti dia jadi. Dia tidak akan mau berkembang. Dia akan takut. Dia akan tidak bisa berkembang. Jadi jangan pernah orang tua mengatakan, saya itu paling sakit telinga saya Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan anaknya bodoh. Itu anak kita. Dan orang tua setiap kata yang dikeluarkan untuk anaknya menjadi doa. Bongang mam, siye, amin. Bongang mam, bukan doa. Sampai satu kali, ayo nanya oleh tanah, bongang non awak. Maka hati-hati dengan ucapan, terutama ibu. Ya, ibu ini bahaya Pak. Satu kata saja dikeluarkan untuk menghati anaknya itu jadi makbul. Nangkan jadi ugang dan udangnya. Itu doa bagi ibu. Kalaupun mau marah Bapak Ibu, ucapkanlah yang baik-baik. Nomor orang iba saya ikutan masa topungan aja benelok. Makanya hati-hati. Kalau marah sedang berdiri kita Nabi duduk. Kalau sedang duduk bawang hijau bola lolok. Sedang lolok bawang hijau bola duduk. Sedang sudah duduk bawang hijau apa lagi ini? Jangan tengok juga mana nak lepas. Kalau tengok tu dia tak isi polo mati gitu. Nah, hati-hati dengan ucapan. Berikutnya Bapak Ibu hormati Allah, suka membandingkan anak satu dengan anak yang lain. Ini merusak dan perusak paling besar. Wang yang coga wang Cina biang. Anak memang waktu itu nggak ngomong Pak, tapi hati-hati ini akan jadi bom waktu. Suatu saat dia akan merasakan apa yang kita perlakukan kepada anak. Waktu kecil dia nggak akan ngomong, dia hanya menahan. Kalau bahasa Jawa ayu manto jatuh ke dalam. Dia anak kita. Rasa sakit melahirkan dia dengan rasa sakit melahirkan kakaknya, abangnya, adiknya sama Pak. Kenapa dibedakan? Kenapa anak satu dipuji, anak satu dihardik, anak satu dibangga-banggakan, dan yang satu dihina? Suatu saat ini akan menjadi bom waktu. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang membandingkan anak ini ada satu kisah ya. Kisahnya Nabi Yusuf. Tahu kisahnya Nabi Yusuf? Anaknya Nabi Yakub. Dia punya 12 saudara. Ini Nabi, ini mak Nabi. Tapi ini menjadi pelajaran bagi kita. Begitu lahir Yusuf, kemudian lahir Bunyamin, Nabi Yakub melihat ada kelebihan yang luar biasa kepada Yusuf. Karena memang mendapat ilham dari Allah bahwa Yusuf ini nanti akan jadi Nabi. Sehingga Bapak Ibu sayangnya berlebih kepada Yusuf. Ini fakta sejarah. Dalam Quran ada diceritakan Nabi itu ya, tapi menjadi teguran bagi kita semua. Sayangnya luar biasa kepada Yusuf, sehingga muncullah dengki di hati anak-anak yang lain. Antu lewatnya apa yang dilakukan? Bawa dia Yusuf masuk ke dalam sumur, bunuh dia Yusuf. Tak bunuh, dan dicelakakan. Ini Nabi Pak ya, Nabi. Untungnya yang dicelakakan itu Nabi Yusuf. Karena dia Nabi, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya diselamatkan jadi raja besar Mesir. Memang anak kita Yusuf, yakin nanti Allah bakal selamatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang suka membanding-bandingkan anaknya, dia hanya akan merusak hubungan anak dengan anak itu. Ini bahaya. Orang tua jangan pernah melakukan itu. Yang memang malah bionya saat pujilah dia di kelebihan itu. Cari kelebihan anak kita untuk dipuji juga. Kan tak sombong dulu anak awal. Mungkin tak ganteng tapi codiok, puji codiok. Mungkin tak codiok tapi bagajan, puji bagajan ada. Kok sombong tu nan A. Pokok yang A tu mantap, cindok malaikat. Nan B, cindok setan.
Nah, ini bahaya. Ini demi Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Allah sudah menggambarkan buruknya ya perlakuan tidak adil kepada anak ini, ya, seperti kisahnya Nabi Yusuf. Oh, berarti salah tuh Nabi Yakub mendidik anak Ustaz. Ya. Nabi Yakub itu tidak sengaja melakukan itu, ya. Dan tidak memuji anaknya Yusuf, tidak membesar-besarkan anaknya, mengkerjakan yang lain. Hanya perhatiannya lebih saja. Apalagi sampai waktu ujian, si Fulan tuh memang elok, ancak, ganteng, codil lo deh, bagajak, solo, nang betu yo coba tu berlalu bantu. Padahal anak dia dua-duanya, ini bahaya. Ini akan merusak hubungan anak dengan orang tua, plus merusak hubungan anak dengan anak. Makanya kalau banyak anak awak setelah godang, jangan salah anak awak Pak. Jadi jangan-jangan karena kita. Jangan-jangan karena kita. Sehingga A dengan B tak dekat, abang dengan adik tak dekat. Bisa jadi karena itu. Sebagai orang tua. Kemudian, nah ini juga menjadi kebiasaan kita, memarahi anak di depan umum. Jangan pernah sekali-kali disolat. Kalau nak bohongi, tarik bohong. Teketai rumah, habisilah rumah. Jangan pernah marahi anak di depan umum. Itu sama saja Bapak Ibu menjatuhkan marwahnya, menghilangkan harga dirinya di depan umum. Dan saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, orang kita ini Bapak Ibu suka sekali memarahi anak depan umum, tak pakai tempat. Imam Syafi'i melarang. Bahkan untuk menasihati saja kata Imam Syafi'i, jangan nasihati saya di depan orang banyak, tapi nasihati saya dalam keadaan sendiri. Apalagi marah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, sering menggunakan kata-kata kasar kepada anak dalam memarahi anak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, baupal solo nongol binatang di kubur binatang. Ini jangan. Kalau wongi sesuai dengan porsinya. Tabayak makanan dan ngomong, "Deh, aku bayar nak." Sekedar itu saja. Jangan tabaya ada yang sampingkan, nonton yang jauh datang dari mana dapatnya sodo masuk ini tidak sesuai dengan porsinya. Ini akan melukai hati anak dan membuat dia tidak dekat dengan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jam berapa ini tidak? Nah, terakhir kan 4 dari Pak, orang tua biologis, orang tua sosial, orang tua emosional. Nah, ini hubungan kita dengan anak. Yang terakhir orang tua spiritual. Siapa orang tua spiritual? Orang tua yang membekali tarbiyah terhadap anaknya. Syaratnya tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Apa tarbiyah? Kalau ahli bahasanya memang pendidikan. Apakah tarbiyah identik dengan sekolah? Tidak selalu identik. Hati-hati. Ada ladang sekolah anaknya ladang tarbiyah belum. Dalam tarbiyah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mesti kita pahami, tujuan utama tarbiyah adalah menyelamatkan anak dari neraka. Itu tujuan tarbiyah. Kalau ngantong ke sekolah tuh jago bahasa Inggris bau, jago matematika, juara 1 di semester, tapi belum tentu dia selamat dari neraka. Maka belum selesai urusan tarbiyah kita. Belum selesai. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Ini nak tarbiyah, Pak. Jadi jangan merasa ibu, bapak mengantarkan anak sekolah SD 06 sore ngaji ke melah sudah tarbiyah. Tapi anak semayang tidak nantu, anak puasa tidak nantu, anak pakai tutup aurat tidak nantu, tidak tengok. Maka tarbiyahnya belum selesai. Karena tujuan tarbiyah selamat anak dari neraka. Bukan dia dapat kerjaan bagus, bukan. Bukan dapat titel pangkat, bukan. Selamat dari neraka. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai orang tuanya ya. Nah, karena kemarin Bapak Ibu saya sudah protes sama yang buat acara, ini materinya banyak sekali. Ini bukan kajian tapi penataran. Apa pesan? Ayo
Akhirnya saya buat dan kenyataannya betul banyak. Nah, 5 menit lagi Pak. Ya, yang belum masak 5 menit lagi. Nanggung. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam tarbiyah yang paling penting satu, orang tua, wabil khusus dalam hal ini ibu, ya, harus menjadi role model. Apa role model? Contoh. Ibu itu adalah sebagai madrasah bagi anak-anak kita. Yang paling pertama dilihat perilakunya oleh anak adalah ibu. Mungkin anak awak nak masuk nasihat do Pak. Nak ngerti wak sabui do, nak ngerti wak pacokam do, wak nasihati nak ngerti do. Tapi yakinlah anak ibu, anak awakku menjadi tukang contoh yang paling baik. Ambo tengok anak ambo yang kocok Afnan citu bro. Aku jilang ambo buat demi Allah. Sampai ambo jalan sinok kobo. Kalau mau nengok nah sinok ko jalan. Sudah tentuin lah kena jalan lagi kok. Tapi dinasehati nggak tahu. Jangan nak, dia nggak ngerti, jangan. Buat kau nak, dia nggak ngerti. Tapi apapun yang dilakukan oleh ayah dan ibunya ditiru. Makanya kurikulum kita dalam mendidik anak, Bapak Ibu, ya pertama tadi amak menjadi madrasah, ayah harus menjadi, dan ini mutlak, menjadi tokoh kebanggaan anak yang pertama kali. Itu seluruh anak pertama kali dia pasti akan bangga sama ayahnya. Aku contoh, masuk SD awak, duit dia mengungguk nanadu, koya A, koya B, kocang deh ayah deh, bongi nak yang B, bongi Pak. Karena secara alami anak itu akan membanggakan ayahnya secara alami. Maka kita sebagai ayah, Bapak Ibu, sebagai ayah, pertama jangan sampai kebanggaan ini hilang. Jangan sampai kebanggaan ini hilang. Kenapa? Jangan nanti setelah besar, sana ayah tidak silap, sana ayah dia ngomong, sana tidak elok bro. Awalnya dia sudah bangga, semua anak. Kalau dia menyadari setelah mengetahui ayahnya buruk, kemungkinan yang terjadi pertama Bapak Ibu, anak akan berdusta, tetap memuji ayahnya dalam kedustaan. Nah ayah dan memang elok, dijaganya. Ya, kemudian anak, kemungkinan yang berikutnya anak akan terpukul. Kalau dia menyadari anaknya salah, kemudian terpukul. Cinok tu sana ayah dan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan menghilangkan kebanggaan anak kepada kita sebagai ayah. Kurikulum yang kita pakai, saya pernah menyampaikan di beberapa pengajian Bapak Ibu, dalam mendidik anak pakailah kurikulum azan. Dan pernah aku sampaikan tadi mana utara, pakai kurikulum azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Menyebut nama Allah. Jadi begitu anak baru lahir, kita disyariatkan mengazankan anak agar mengenalkan anak dengan nama Allah, walaupun dia nggak tahu Allah. Kenalkan Allah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Setelah kenal Allah, berikan dia keyakinan bahwa Allah itu Tuhan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenalkan dia kepada Nabi Muhammad dan yakinkan bahwa dia adalah utusan Allah. Ajari. Sering-sering bersolawat, sebut nama Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, keempat, hayya 'alas shalah. Apa arti? Mari kita sholat. Artinya ini mewakili ibadah. Jadi Bapak Ibu, ya, anak kalau disuruh sholat banyak yang tak mau. Banyak. Lalu bagaimana caranya? Pakai kurikulum azan. Dalam azan itu bahasanya bukan muru sholat, pergilah sholat, bukan, tapi ayo kita sholat. Artinya bapak ngajak anaknya sholat. Afnan itu Bapak Ibu masih kecil, dia nggak tahu sholat. Ya, tapi karena setiap hari melihat saya datang ke masjid, ya ikut masjid, ya ikut masjid. Ya padahal dia sampai sini dia main-main. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mulai duluan, kita ngajak itu lebih mudah daripada kita nyuruh.
apapun, maka orang tua harus menjadi contoh pertama oleh anak-anaknya. Dalam ibadah jangan disuruh, tapi diajak. Kaidah dalam menyampaikan agama juga tidak menyuruh, tapi mengajak. Maka bahasanya itu dakwah. Orang yang paling wajib di rumah itu berdakwah adalah ayah, bawa bini, bawa anak. Kemudian kurikulum berikutnya Bapak Ibu, ini tak sempat kita sampaikan sampai selesai. Mudah-mudahan bulan depan kita ketemu lagi. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kurikulum terbaik. Nah, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Suruh, perintahkan anak kalian salat di umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Dan pukul dia ketika berumur 10 tahun. Kalau tamu semayang, pukul. Kemudian wafarriqu bainahum fi madajir, dan pisahkan tempat tidur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kurikulum yang diberikan Nabi. Tadi awak contohkan, awak semayang setiap waktu, ke masjid setiap waktu, lawak contohkan. Lawak murid, lawak tengok ke anak awak. Dia anak pasti ngikut, Pak, pasti ngikut, demi Allah pasti ngikut. Anak yang baru mulai besar, balita, dia akan ngikut apapun yang dibuat ayahnya, apapun yang dibuat ibunya. Lah nampak contoh dah sampai umur 7 tahun perintahkan. Kalau sudah 10 tahun, nak mau semayang gande. Itu kurikulum dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah lebih dari 1 jam, materinya masih ada separuh lagi, setengah. Kalau tahu mau jam 7 cukup, karena bapak-bapak, ibu-ibu, saya memperhatikan ibu-ibu yang banyak, kemungkinan ada kebutuhan di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara sampai di sini dulu kajian yang kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ado dan takonam, ado dan dibawa pulang. Kemudian dalam hal ini kami melaunching program ngawas, yaitu ngaji untuk wali santri. Ngajinya tidak rame-rame begini, Pak. Ngajinya maksimal satu kelompok 10 orang itu paling banyak. Ustaz, cuma ada 3 orang, let's go, kita berangkat. Ada 2 orang, let's go, kita berangkat. 1 orang, kalau perempuan saya tak mau. Tapi kalau laki-laki 1 orang pun, ayo kita berangkat. Kenapa? Karena dari yang sedikit itu insya Allah akan menjadi banyak dan akan menjadi istiqomah. Saya sudah bertekad Bapak Ibu akan meluangkan waktu saya. Program awal ini adalah program ngaji untuk wali santri. Program berikutnya saya juga akan membuka program ngaji untuk guru ngaji. Jadi guru-guru ngaji yang ada di musola, tapi yang mau aja, yang tamu tak usah. Ya. Kita akan ajak bagi mereka yang mau ngaji, supaya apa? Supaya bacaan kita satu Pulau Gadang, Kota Mesir, Rana Sungai, Buah Agung seragam. Jadi tidak ada bacaan yang berbeda, karena aslinya Bapak Ibu bacaan itu seragam dari Nabi, tapi nyampe di bawah beda-beda. Maka insya Allah program pertama akan kita mulai di hari Rabu ba'da asar di musola ini, dan untuk laki-laki hari Senin. Kalau nanti jumlahnya lebih dari 10 kita pecah, kita buatkan hari yang lain. Apa syarat ikutnya? Satu, dia punya anak yang ngaji di MK. Kenapa? Karena tujuannya untuk membekali anak. Yang kedua, dia ambil formulir. Bayar Ustaz, bayar. Kenapa bayar Ustaz? Ya karena nggak gratis. Bayar pendaftarannya 50.000, infak 25.000, 25.000 buku. Per bulannya Ustaz. Nah, per bulan ini Bapak Ibu, program ini kami peruntukkan untuk memberdayakan santri mukim kami. Kalau pembiayaan per bulan hari ini, kemarin saya suruh santri hitung berapa per bulan. Sekitar berapa kan? Sebut aja, nggak usah berdiri. Per bulannya berapa? Oh mirip. Padahal nggak saudara. Berapa? Hampir 5 juta lama kali. 4 juta sekian. Itu untuk makan saja Pak. Maka per bulannya kami serahkan kepada Ibu, nanti di formulir itu ada pilihan. Ustaz dan kepiti Ustaz 20.000 silakan.
Dan tanpa PT, dan banyak PT Ustaz 1 juta, silahkan, enggak masalah. Dan PT ketek Ustaz 30.000 beliau silahkan. Yang penting setiap bulannya nanti kita datang, kalau milih 20.000 berarti setiap bulannya 20.000. Kalau pilih 100.000 berarti setiap bulannya 100.000. Itu bebas. Tujuannya apa? Semua itu akan kita serahkan kepada bendahara santri untuk kebutuhan mereka, makan, minum, sabun, segala macam. Karena dulu santri kami sedikit Pak, biayanya tak banyak. Makin banyak banyak biayanya. Kami minta madu, Ustaz Pak kasih kami duit madu. Maka kami buat program ini supaya Bapak Ibu bisa ngaji dan membenarkan bacaannya, tapi santri juga terbantu. Insya Allah mudah-mudahan hubungan ini berkelanjutan dan saling menguntungkan. Demikian Bapak Ibu, sampai bertemu lagi di bulan depan di tempat yang sama, di waktu yang berbeda, dan judulnya juga berbeda. Doakan kami mudah-mudahan bisa sesekali mengundang pemateri dari Bangkinang, dari Pekanbaru atau dari Jakarta, tergantung saku, tergantung kas. Demikian, mohon maaf atas segala penyampaian yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa lah kita ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Hayy ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Badi'us samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa al hijaj. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa min dhurriyyatina. Allahumma arhamna bil-Qur'an wahdina bil-Qur'an waj'alil Qur'ana imaman lana fil hayatid dunya wa yassir lana umurana bi tilawatil Qur'an wa barik lana fi umurina bi barakatil Qur'an washfina min kulli da'in bi shifa'il Qur'an wa nawwir qulubana wa buyutana bi nuril Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Bapak yang telah memberikan kajian parenting pada sore hari ini. Semoga doa yang dibacakan tadi menjadi asbab terkabulnya hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya selaku pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata pada pembukaan tadi. Sebenarnya lidah saya ini tak pandai berbahasa Inggris. Cuma karena pengen nampak gagahnya jadi kan, rupanya gagah tidak maju ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian saya selaku pembawa acara